Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan membaca I'anatul Mustafid Syarah Kitab At-Tauhid Syekh Muhammad rahimahullah, yang ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pertemuan yang ke-26 atau 25, halaman 48, si menjelaskan tentang hadis Mu'adz, hak Allah ya atas seluruh manusia, yaitu beribadah hanya kepada Allah satu-satunya dan tidak berbuat kesyirikan kepadanya, dan pahala yang akan Allah berikan ya kepada siapa yang menunaikan hak Allah. Itu Allah tidak akan menyiksa dengan azabnya siapapun yang tidak berbuat kesyirikan. Ya, ini memberi pelajaran bahwa ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, siapapun yang bertauhid, tidak berbuat kesyirikan dan kekufuran akbar, maka dia pasti masuk surga. Dia muslim, pasti masuk surga. Dan kalau dia berbuat dosa yang tidak mencapai level syirik ataupun kufur, ya, maka entah dia itu dimaafkan oleh Allah langsung sebelum masuk neraka, atau masuk neraka terlebih dahulu kemudian akan dibebaskan dan masuk surga. Ini akidah dan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Qala Syekh Shalih bi khilafi madhhabil Khawarij wa Mu'tazilah. Beda dengan ajarannya Khawarij dan Mu'tazilah, ajarannya kaum radikal, orang-orang ekstrim yang disebut dengan Khawarij dan Mu'tazilah, ya. Fa'indahum, menurut mereka, menurut kaum Khawarij dan Mu'tazilah, ana ashabal kabair mukhalladuna finnar waliyadzubillah, ya, bahwa pelaku dosa besar dari kalangan orang Islam itu akan kekal di dalam neraka. Jadi menurut kaum Khawarij dan Mu'tazilah, ya, kaum radikal, kaum ekstremis, ya, orang Islam yang melakukan dosa-dosa besar yang tidak mencapai level syirik atau kufur dosanya itu, maka dia kekal di dalam neraka. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari pendapat buruk seperti ini. Min hadzal madhhab al-batil, kita berlindung kepada Allah dari, ya, ajaran yang batil seperti ini, ajaran yang buruk seperti ini. Fa indahum ana man dakhala an-nar la yakhruju minha, karena menurut mereka siapa saja yang udah masuk neraka tidak akan terbebas darinya. Siapa saja yang masuk neraka maka tidak akan terbebas, tidak akan keluar darinya. Bizamihim, ini menurut prasangkaan mereka. Wa yughalituna an-nusus as-sahihah min al-kitab wa sunnah, dan mereka, ya, keliru dalam memahami dalil-dalil, ya, dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, allati tadullu ala anna ahlat tauhid walau kana indahum dzunub wa ma'asin fa innahum la yukhalladuna finnar, yang menunjukkan bahwa orang Islam ahli tauhid, walaupun mereka itu memiliki dosa-dosa dan maksiat, selama mereka ahli tauhid, selama mereka masih ahli tauhid, ya, mereka tidak akan kekal di dalam neraka. Mereka, ya, membangkang dari dalil-dalil yang sahih itu. Ya. Qala Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Surat Fatir ayat 32. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada hamba-hamba kami yang telah kami pilih mereka. Yakni hadhil ummah, yang dimaksud hamba-hamba kami yang kami pilih mereka itu adalah umat ini. Ya, wal murad bil kitab al Quran, yang dimaksud dengan
Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Quran. Kemudian kami wariskan Al-Quran ini kepada mereka yang kami pilih ya dari hamba-hamba kami, yaitu umat ini, umat Muhammad SAW. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah. Kemudian di antara umat ini ada yang zalim, melakukan dosa, zalimun li nafsi, melakukan dosa, ya, wa minhum muqtasid, ada yang sebatas menjalankan kewajiban, meninggalkan yang haram, ya, tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Wa minhum sabiqun bil khairat, dan di antara umat itu ada yang, di antara umat ini ada yang sabiqun bil khairat, melakukan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram, mengerjakan yang sunnah. Biiznillah. Ya. Dzalika huwal fadlul kabir, itu adalah karunia yang sangat besar bagi umat ini. Apa? Jannatu adnin yadkhulunaha. Ya, surga-surga Eden yang akan mereka masuki. Unzuru, kalian perhatikan. Kaif dzakar zalim li nafsihi ma'al muqtasid wa ma'as sabiq bil khairat wa'adahum jami'an bil jannah. Perhatikan bagaimana ya Allah menyebutkan dari umat Muhammad SAW itu, yang di kaum muslimin, ada yang zalim, berbuat dosa, ya, zalim li nafsi, ada yang muqtasid, yang hanya melakukan yang wajib-wajib dan meninggalkan yang haram, tidak melakukan sunnah, dan disebut juga yang sabiqum bil khairat, melakukan yang wajib, mengerjakan yang sunnah, meninggalkan yang haram, yang makruh. Ya. Wa'adahum jami'an bil jannah. Kemudian Allah janjikan semuanya masuk surga. Termasuk yang berbuat apa tadi? Berbuat dosa, zalim li nafsi. Termasuk yang berbuat dosa, Allah janjikan masuk surga. Jannatu adnin yadkhulunaha, surga-surga Eden yang akan mereka masuki. Yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. Mereka diberi hiasan di dalam surga-surga itu min asawir, berupa gelang-gelang dari emas dan lu'lu', mutiara. Walibasum fiha harir, dan pakaian mereka di dalam surga itu sutra. Wa qalu, dan mereka berkata, alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazana. Mereka berkata dalam surga, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan dari kami kesedihan, kedukaan. Inna rabbana laghafurun syakur. Sesungguhnya ya Tuhan kami itu adalah maha pengampun lagi maha memberi balasan lebih banyak. Alladzi ahallana darul muqamah min fadlihi, yang telah memasukkan kami ke dalam darul muqamah, ya, negeri abadi, min fadlihi, dari karunia-Nya dan kemurahannya. La yamassuna fiha nasabun, di dalamnya kami tidak akan ya disentuh oleh ya nasab, ya, oleh kesengsaraan. Wala yamassuna fiha lughub, tidak pula kami di dalam surga itu tersentuh oleh kelelahan. Fatir ayat 32 sampai 35. Dzakara minhum zalim li nafsihi bal bada bihi. Allah menyebut dari umat ini yang akan dimasukkan ke dalam surga, dijanjikan masuk surga itu, yang pertama disebut zalim li nafsihi. Ya, dari umat ini yang berbuat kezaliman, berbuat dosa. Ya, tapi bukan kezaliman terbesar, bukan kesyirikan. Mimma yadullu ala anna ahla tauhid yurjalahumul khair. Ini menunjukkan bahwa ahli tauhid, ya, mereka yurjalahumul khair, ya, mereka diharapkan akan mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Yurjalahum dukhulul jannah, mereka bisa diharapkan masuk surga. Walau kana indahum dzunub kabair duna syirki, meskipun mereka punya dosa-dosa besar yang tidak mencapai level kesyirikan. Karena Nabi SAW sabdakan apa? An la yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, yang kemarin kita baca hadisnya Mu'adz. Ya, Allah tidak akan mengazab siapa yang tidak berbuat kesyirikan.
Wa sayati fil hadits fil ahadits, dan akan datang nanti di dalam hadis-hadis, man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati sementara dia berbuat kesyirikan kepada Allah, walaupun satu kesyirikan, masuk neraka dia. Ya, masuk neraka dia, kekal di dalamnya. Tidak akan keluar darinya. Ulama aradu ayakhruju minha wa idu fiha. Setiap kali mau keluar dari neraka, diseret lagi masuk ke dalamnya. Wa man mata wa huwa yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Sedangkan barang siapa yang mati sementara dia tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Ya, masuk surga secara langsung, diampuni oleh Allah dosanya, atau lewat neraka terlebih dahulu karena dosa-dosanya, kemudian Allah bebaskan dan masuk surga. Tapi nasib akhirnya orang yang tidak berbuat kesyirikan itu pasti masuk surga. Ya. Wa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka siapa yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah. Ya, semata-mata mengharap pahala dari Allah. Ikhlas mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas semata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ila ghairi dzalika minal ahadits, dan hadis-hadis yang lain alati fiha, yang di dalamnya ada penjelasan tauhid, bahwa tauhid itu ya'simu min dukhulin nar, ya, menghalangi pemiliknya dari masuk ke dalam neraka. Pemilik tauhid terhalang dari masuk neraka. Oh ya'sim minal khulud fiha, atau menghalangi pemiliknya dari kekal dalam neraka. Seandainya dia harus masuk, terhalang dari kekal dalam neraka, terhalang oleh tauhidnya. Ya, sayati ya babun mustaqil fi hadzal kitabil mubarak ismuhu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Nanti akan datang bab tersendiri dalam kitab yang berkah ini, kitab tauhid ini, yang syarat dengan kebaikan ini. Judulnya bab fadli tauhid, keistimewaan tauhid, keutamaan tauhid, wa ma yukaffiru minadz dzunub, dan dosa-dosa yang dihapuskan oleh tauhid. Ya, semua dosa tauhid itu menghapus semua dosa. Walamma qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Ya, tatkala Nabi SAW berkata kepada Mu'adz, ya, pahala hamba yang Allah berikan kepadanya apabila menunaikan hak Allah, alla yu'adziba, Allah tidak akan mengazab man la yusyriku bihi syai'a, siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan kepada Allah sedikit pun. Fa Mu'adz radhiyallahu anhu ustubsyira bihadzal hadits syarif. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu langsung bergembira dengan hadis ini. Sampai mengatakan, ya, Allah tidak akan mengazab siapapun yang tidak berbuat kesyirikan sedikit pun. Ya. Ini pahala bagi hamba yang menunaikan hak Allah. Ini gembira, berita gembira. Ya, berita gembira ini. Fariha bihi ghayatal farah. Ya. Beliau berbahagia dengan, ya, sangat bahagia. Wa qala, sampai-sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, ala afala ubasyiru bihin nas. Wahai Rasulullah, ya, bolehkah aku beritahukan berita gembira ini kepada para sahabatku? Ya, kepada para sahabat. Qala Nabi SAW, la tubasyirhum fayattakilu. Ya, bolehkah aku beritakan berita gembira ini kepada manusia? Ya, kepada para sahabat, pada para manusia. Nabi menjawab, la tubasyirhum, jangan kamu berikan berita gembira ini kepada mereka. Fayattakilu, nanti, ya, mereka apa? Mengandalkan, ya, nanti mereka akan mengandalkan hadis ini, sehingga mereka yang gagal paham dengan hadis ini, mereka akan berbuat maksiat seenaknya, yang penting masih muslim, yang penting nggak berbuat syirik.
nggak berbuat kekufuran akbar, nggak berbuat kesyirikan akbar, berbuat maksiat apapun bebas, ya, nggak akan diazab oleh Allah. Ya, bahaya kan? Nah, kalau keliru orang yang gagal paham dapat berita gembira ini berbahaya. Ya, maka jangan, kata Nabi, jangan kau beritahukan berita gembira itu kepada manusia. Lu kok sampai kepada kita? Katanya nggak boleh. Jangan beritahukan berita gembira ini kepada mereka. Kok sampai kepada kita? Yani anak Nabi SAW khasya idza sami'ahu an-nas fa innahum yattakiluna ala janibir raja wa yatasahaluna fil ma'asi. Nabi khawatir ada orang yang mendengar hadis ini kemudian dia gagal paham, ya, dia mengandalkan ya harapan besarnya berdasar hadis ini kemudian bermudah-mudahan melakukan maksiat. Yaqulun, dia mengatakan madumna muwahhidin fal ma'asi la tadurruna. Ya. Yang penting kita masih ahli tauhid, yang penting kita masih bertauhid, maksiat itu enggak ngefek buat kita, enggak membahayakan kita. Yang penting kita masih ahli tauhid, enggak berbuat kesyirikan, maksiat itu enggak membahayakan kita, katanya. Lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, mereka katakan karena Rasulullah sudah bersabda, alla yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Allah enggak akan mengazab siapa saja yang tidak berbuat kesyirikan. Nah, saya enggak berbuat kesyirikan. Ya. Nahnu alhamdulillah lasna musyrikin. Kita alhamdulillah kan bukan musyrik kita. Kita enggak berbuat kesyirikan. Nahnu la na'budu illallah. Kita beribadah hanya kepada Allah, enggak kepada yang lain. Ya. Fayatasahaluna fil ma'asi. Akhirnya mereka meremehkan maksiat. Ya, mereka bermudah-mudahan melakukan maksiat. Ya, fayughallibuna janibar raja' ala janibil khauf. Mereka besar-besarkan harapan untuk selamat, ya, dibandingkan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fahadha minal hikmah. Ya, maka di sini ada hikmah, ada pelajaran penting. Annal ilma la yudha illa fi mawadhihi. Yang namanya ilmu itu tidak dibagikan kecuali ya pada tempatnya yang benar. Ya, jangan main share sembarangan. Ya. Ada ya orang lagi mabuk-mabukan, ya, berzina, mabuk-mabukan gitu. Kita bukannya memakai hadis man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi. Siapa yang lihat kemungkaran maka rubah kemungkaran itu. Bukan pakai hadis itu, malah pakai hadis ini. Ya, kita bilang sama dia enggak apa-apa. Yang penting kalian enggak berbuat kesyirikan, ya, maka kalian enggak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah apa? Salah comot dalil, ya. Salah comot dalil. Ya. Ada orang korupsi, tenang saja. Yang penting sampean enggak berbuat kesyirikan, enggak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, man ra'a minkum munkaran harusnya yang dipakai itu, ya. Fa idza khifa min ilqa'il masail ala ba'dhin nas mahdzur akbar. Jika dikhawatirkan ketika ilmu itu disampaikan kepada orang-orang, dikhawatirkan apa? Mahdzur akbar, dikhawatirkan akan ada kerusakan yang lebih besar. Fa innahum tuktamu anhum ba'dul masail, ya, min ajli syafaqah bihim. Maka orang-orang yang seperti itu, sering gagal paham seperti itu, ya, harus ya dirahasiakan dari mereka sebagian ilmu. Min ajli syafaqah bihim. Demi apa? Demi apa namanya? Keselamatan mereka. Ya, demi keselamatan mereka. Ya, demi keselamatan mereka. Untuk ya kasihan buat mereka. Wa rahimtahum minal wuqu' fil mahdzur. Kamu kasihani mereka supaya jangan sampai mereka itu terjerumus dalam maksiat, dalam dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi kitmani hadzal naw' minal ilmi an 'amatin nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Mu'adz merahasiakan ilmu ini, ilmu keutamaan ini,
bukan ilmu tauhid. Ilmu keutamaan ini, keutamaan orang yang tidak berbuat kesyirikan, ya, apapun dosanya gitu kan, tidak akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disembunyikan. Ya, Nabi perintahkan kepada Mu'adz untuk menyembunyikannya dari amatin nas, dari orang-orang awam yang, ya barakallahu fikum, orang-orang awam yang apa? Yang gagal paham. Harus dipahamkan kalau menyampaikan kepada mereka. Ya, wa akhbara bi Mu'adzan, tapi Mu'adz tetap menyampaikan hadis ini. Li'anna Mu'adzan minal jahabidah min khawasil ulama. Karena Mu'adz itu orang cerdas. Mu'adz itu termasuk ulama khas. Ya. Termasuk ulama khas. Ya, bukan sembarang ulama. Nabi SAW juga akhbaro bihi Mu'adzan. Nabi SAW beritahukan hadis ini kepada Mu'adz. Kenapa? Li'anna Mu'adzan minal jahabidah. Tadi salah baca ya. Wa akhbaro bihi Mu'adzan, bukan Mu'adzun. Ya. Nabi memberitahukan hadis ini kepada Mu'adz karena Mu'adz itu orang cerdas. Ya, min khawasil ulama, ulama khas, bukan sembarang ulama. Ya. Nabi enggak khawatir Mu'adz gagal paham. Ya, fadalla ala annahu yajuz kitmanul ilmi lil maslahah. Maka hadis ini memberi pelajaran, ya, bolehnya menyembunyikan, merahasiakan sebagian ilmu, ya, kalau ada maslahatnya. Menyembunyikan sebagian ilmu, ya, untuk kemaslahatan tertentu. Idza kana yatarattab ala idahi ba'dil masail lin nas mahdzur, kalau, ya, penyampaian sebuah ilmu kepada orang-orang itu, ya, berakibat buruk, dikhawatirkan berakibat buruk, bi an yafahamu khata'an, misalkan mereka gagal paham, au yattaqiluna ala masami'u, atau mereka kemudian, ya, berlandaskan atau mengandalkan apa yang telah mereka dengar, kemudian mereka bebas berbuat maksiat, fa innahum la yukhbaruna bidzalik. Maka jangan diberitahukan, ya, ilmu itu kepada mereka, ya, kepada para penguasa-penguasa yang zalim. Jangan kasih hadis ini kepada penguasa yang zalim. Ya, nanti dia bilang, tarik pajak ya besar-besaran, tidak apa-apa, yang penting kan saya nggak berbuat syirik. Nanti bilang gitu kan, korupsi aja tidak apa-apa, yang penting nggak berbuat syirik. Ya, selingkuh, tidak apa-apa selingkuh, yang penting nggak berbuat syirik. Ya, nanti nggak akan diadab oleh Allah. Bahaya nggak? Bahaya, hancur-hancuran kalau begitu. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang gagal, dikhawatirkan gagal paham, jangan dikasih ilmu. Ya. Wa innama talaqa hadhil masail ala khawasil ulama alladzina la yukhsha minhumul wuqu' fil mahdzur. Hadis-hadis seperti ini, ilmu seperti ini, ya, berikan atau bagikan kepada ulama khas, bukan sembarang ulama, yang tidak dikhawatirkan mereka itu terjerumus dalam maksiat yang dilarang. Ya, fa akhadhal ulama min hadzal hadis jawaza kitmanil ilm lil maslahah. Maka para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, bolehnya merahasiakan sebagian ilmu kalau ada kemaslahatannya. Wa inna ma akhbar Mu'adz radhiyallahu ta'ala bi hadzal hadis inda wafatihi. Terus kenapa Mu'adz menyampaikan hadis ini? Mu'adz menyampaikan hadis ini menjelang wafat. Ya, menjelang wafat. Khasyata an yamut wa indahu syai' minal ahadits lam yuballighu linnas. Mu'adz khawatir masih ada ilmu yang beliau kuasai dari Nabi SAW, hadis Nabi SAW yang belum beliau sampaikan kepada umat. Ini yang dikhawatirkan oleh Mu'adz. Makanya Mu'adz menyampaikannya di akhir kehidupan beliau. Kama fi hadits Ali radhiyallahu taala anhu, sebagaimana dalam hadits Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun. Ya. Haditsun nas bima ya'rifun. Bicaralah kepada masyarakat sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya. Atau kalian ingin Allah dan Rasulnya itu didustakan? Ya. Bicaralah kepada manusia sesuai tingkat
pemahaman mereka, supaya Allah dan Rasulnya tidak didustakan oleh orang yang gagal paham. Tidak didustakan oleh orang yang apa? Gagal paham. Ya, yakni la yulqa ala kullin nas, ya, ba'dul masail allati fiha umur yakhfa alaihi ma'naha aw tushawwish alaihim. Maksudnya jangan sampaikan kepada setiap orang sebagian ilmu yang di dalamnya ada perkara-perkara yang maknanya itu samar buat mereka, rancu buat mereka, tushawwash alaihim, yang membuat mereka bingung. Wa innamal yulqa ala nas ma yafhamuna. Tapi sampaikan kepada manusia apa yang mereka pahami sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Ya, wa yastafidun minhu. Sampaikan kepada manusia, kepada masyarakat yang bermanfaat buat mereka. Amma nawadirul masail, khawasul masail. Ya. Adapun perkara-perkara yang jarang, ya, atau perkara-perkara yang jelimet, perkara-perkara yang detail, fahadhihi tulqa ala talabatil ilm. Ini sampaikan saja kepada para santri. Ya. Wal mutafaqqihin al mutamakkinin, sampaikan kepada mereka-mereka yang menekuni ilmu fikih, menekuni ilmu agama, ya, yang mateng. Ya. Hadza minal hikmah wa syai' fi maudhihi. Ini termasuk bentuk hikmah, kebijaksanaan, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Lamma takunu amama usah yashrabuna al-khumur wa yaznun wa yasriqun wa taqul Allah Ghafurur Rahim. Ya. Jangan di hadapan orang-orang maksiat, orang-orang yang sedang minum khamr, orang-orang yang sedang berzina, orang-orang yang sedang selingkuh, orang-orang yang korupsi, yang mencuri, terus kamu bilang Allah Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Qarib, Allah qarib mujib. Allah itu Maha dekat, Allah Maha mengabulkan. Jangan. Ya, Allah Subhanahu wa taala yaghfir wa yasmah. Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengampuni, Maha memaafkan. Ngomong gitu di hadapan orang sedang apa? Bermaksiat, sedang minum khamr, sedang judi, sedang selingkuh, sedang korupsi, ngomong gitu. Ya, berasa dapat apa? Dapat angin ya, dapat angin ya. Ya, berasa dapat penyelamat ini. Ya, wah, antum memang rahmatan lil alamin katanya. Ya. Fayaziduna fi syurur. Ya. Sama seperti sebaliknya juga gitu. Ya, yang jadi korban kezaliman, jangan Anda ngomong kepada orang yang jadi korban kezaliman, ini takdir. Udah terima aja, ini takdir. Jangan. Ya, salah ngomong ini. Ya. Fayaziduna fi syurur. Ya. Ngomong ada penguasa yang zalim, yang selalu menzalimi rakyatnya, ngomong ketika ngomong kepada penguasanya ngomong Allah Ghafurur Rahim, Allah ya Ghafurun Syakur, Allah Qaribun Mujib, Allah Maha Pengampun, Maha Pemaaf, ya, Maha Pemberi ampunan, Maha mengabulkan doa. Ya. Allah yu'adzim wa la yusyriku bi syai'in, Allah enggak akan mengazab siapa yang tak berbuat kesyirikan. Ngomong gitu penguasa yang zalim. Rakyatnya dibilangin apa? Ya, ini takdir, qadarullah, kita punya pemimpin yang zalim. Terima aja, ini takdir. Salah apa? Salah dalil itu ya. Salah dalil itu ya. Lakin tambah yaziduna fi syurur, tambah rusak. Ya kan? Tambah rusak. Lakin hina taqulahum ittaqullah. Allah Subhanahu wa taala tawa'ada az-zunah bil adzab wa tawa'ada 'ala as-sariqah. Ya. Wa 'ala al-ma'asi bil adzab syadid. Ya. Tapi kamu katakan kepada itu orang yang sedang selingkuh, ya, ittaqillah, takut kepada Allah. Takutlah kepada Allah. Allah mengancam azab yang berat bagi pelaku zina. Allah mengancam azab yang berat bagi para pelaku maksiat, bagi koruptor, pencuri. Ya, tadhkur lahum nususul wa'id. Kamu sebutkan kepada dia dalil-dalil neraka, ancaman buat dia. Min ajli taubah, supaya dia taubat. Supaya dia apa? Taubat. Ya.
Walau ataita inda mutamassikin wa thayyibin fadzakarta lahum ayatil wa'id fa hadza rubbama yaziduhum waswasan aw tasyaddudan. Ya. Sebaliknya, kalau kamu sedang di hadapan orang-orang yang rajin beribadah, orang-orang yang taat, ya, lalu kamu bacakan kepada mereka ayat-ayat tentang neraka, ayat-ayat tentang ancaman Allah, bisa-bisa mereka was-was. Wah, jangan-jangan ibadah saya nggak diterima. Ya, saya udah capek-capek, jangan-jangan nggak diterima ibadah saya. Ya, masuk neraka jangan-jangan saya. Ya. Fa anta taqulu ma yataysir wa hadits taysir wa tashil wa rahmah wal faraj ila ghairi dzalik. Ya. Kalau kamu di hadapan orang yang sedang melakukan ketaatan, ya, orang-orang yang mutamassikin, orang-orang yang ya memegangi agama ini dengan kuat, ya, bacakan kepada mereka ayat-ayat at-taysir, ya, ayat-ayat tentang toleransi, tentang hadis-hadis tentang toleransi, ya, tentang kemudahan dalam agama ini, ayat-ayat dan hadis-hadis tentang rahmat Allah, tentang rahmatnya agama ini, ya, tentang kelapangan dalam kehidupan dunia ini, ya, ila ghairi seterusnya. Jangan bacakan kepada mereka, ya, ayat-ayat yang keras, nanti mereka tambah keras, ya. Min ajli alla yazidu wa yashtaddu wa yaghlu. Tujuannya supaya mereka enggak radikal, ya, supaya mereka enggak apa? Enggak radikal. Ya, semakin radikal, semakin ghulu. Fa kullu maqamin lahu maqal. Intinya, ya, setiap momen itu ada apa? Ada pernyataan tersendiri. Ya, ada statement tersendiri pada setiap momen. Harus pintar melihat audiens, harus pintar melihat lawan bicara. Ya, harus pintar melihat lawan bicara. Antum jadi, ya, jadi apa namanya? Jadi karyawan misalkan, ya, bosnya ngajak korupsi, kamu jangan, ya sudah apa-apa Pak, tenang aja, Allah Ghafurur Rahim. Jadi korupsi, ya kan? Ya, barakallahu fikum. Ya. Kullun yukhatab bima yastafid minhu wa la yatadarrar bihi. Masing-masing orang itu diajak bicara yang bermanfaat buat dia dan tidak akan merusak dia, enggak akan merugikan dia. Fala ta'ti bi ayatil wa'd war raja'in dal mutasahilin. Ya. Orang yang, ya, bermudah-mudahan dalam bermaksiat, jangan bacakan kepada mereka ayat-ayat yang berisikan harapan-harapan. Ya, nanti mereka besar harapan nanti. Sehingga bermudah-mudahan bermaksiat. Ya, jangan bacakan ayat-ayat yang berisi harapan-harapan. Wala ta'ti bi ayatil wa'id lil mutasyaddidin. Orang yang kenceng jangan dibacakan kepada mereka ayat-ayat ancaman-ancaman dan neraka-neraka. Semakin kenceng nanti. Bal takun katabib. Hendaklah engkau seperti dokter. Tada'ud dawa fi mawdhi'ihil munasib. Ya, kamu pasang obat pada luka yang tepat. Ya. Hakadha yakun talibul ilm. Seperti itulah yang namanya santri. Ya. Fala tulqa 'alal awam wa inama tulqa 'ala talabatil ilm. Inna idza kanat hunak umur ghamidah la ya'riful awam wa la tattasi' laha uquluhum minal masail ilmiyah. Seperti itulah santri. Kalau ada perkara-perkara yang rumit, ya, yang enggak bisa dipahami oleh orang awam, ya, akal mereka enggak nyanda, enggak nyampe, perkara-perkara ilmiah yang rumit, yang detail, falatul qalal awam, jangan sampaikan kepada orang-orang awam ilmu itu, perkara itu. Ini namatul qala talabatul, sampaikan kepada para penuntut ilmu yang rajin ngaji. Sampaikan pada yang rajin ngaji. Ya. Wa 'alan nasil ladzina yastawibunaha, sampaikan kepada orang-orang yang bisa memahami hal itu dengan komprehensif, dengan lengkap. Ya. Orang-orang yang rajin ngaji, ya. Walihada yaqulu Ibnu Mas'ud, oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, ma anta bi muhadditsin qauman bi haditsin la tablughu uqulum illa kana li ba'dhin fitnah. Tidaklah engkau menyampaikan satu statement, pernyataan, ceramah kepada satu kaum, ya, yang akal mereka tidak nyampe untuk memahami apa yang kamu sampaikan itu, illa kana li ba'dhin fitnah, melainkan, ya, akan menjadi fitnah
menjadi kekacauan bagi sebagian mereka. Ya, kalau kau sampaikan hadis dari Nabi SAW yang tidak dipahami oleh sebagian orang itu, melainkan bagi sebagian orang yang nggak paham itu akan menjadi apa? Keburukan. Akan menjadi keburukan. Ya, kalau berbicara perkara itu maka harus detail, terutama perkara-perkara asasi, perkara-perkara dasar Islam, rukun iman. Ketika kamu berbicara tentang rukun iman, rukun Islam kepada masyarakat harus detail. Ya, jangan sampai menimbulkan apa? Menimbulkan fitnah, kekacauan bagi sebagian mereka yang nggak paham. Ya, apalagi sudah pemahamannya nggak nyampe, sambil ngantuk lagi, ya kan? Wah, itu tambah itu. Sambil ngantuk, sambil tiduran, waduh. Ya, lebih nggak nyampe lagi itu, keliru nanti dengarnya. Qala Ali radhiyallahu taala anhu, haditsun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaballahu wa rasuluh. Ya, Ali radhiyallahu taala anhu mengatakan, ya, bicaralah kepada manusia sesuai batas kepahaman mereka. Ya, apa kalian ingin ya Allah dan Rasulnya didustakan? Karena akal yang diajak ngomong nggak nyampe. Ya, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam.